Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Priscilla Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Whispering Windows yang dibuat oleh Matt Pesto. Dan di video hari ini saya akan menunjukkan sebuah puzzle yang mungkin akan menggunakan rahasia puzzle Windoku ya. Dan melihat interaksinya dengan beberapa varian lainnya. Dengan menggunakan killer di sini, kemudian ada diagonal, dan juga ada German Whispers. Sepertinya bakal sangat seru banget, dan kalau kalian ingin berpuzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Kemudian kita punya diagonal, angka di sepanjang diagonal yang ditunjukkan tidak boleh berulang. Jadi angka pada diagonal ini itu harus berbeda semua, dan angka pada diagonal ini juga harus berbeda semua untuk angkanya. Kemudian kita punya killer atau windowku ya. Ini merupakan peraturan yang mirip-mirip. Angka di dalam sangkar tidak boleh berulang dan harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi kalau windowku itu spesifik ya. Sangkar ini, dan sangkar ini untuk puzzle windowku. Tapi ini juga merupakan sangkar killer ya untuk kosmetiknya, di mana dia merupakan angka yang berbeda semua. Tapi kalau misalkan ada sebuah angka pada pojok kiri atasnya, itu harus berjumlah, sangkar tersebut berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi angka di sini berjumlah 8, ini berjumlah 22, dan lain-lain. Tapi tetap angka tidak boleh berulang pada sebuah sangkar nantinya. Oke, kemudian kita punya German Whispers. Angka yang bersebelahan di sepanjang garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Dua angka di sini, dua angka di sini, dua angka di sini, dan dua angka di sini. Itu harus memiliki selisih 5 atau lebih untuk angkanya. Oke, dan itu adalah peraturan untuk Whispering Windows. Dan mari kita langsung saja untuk reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, ada beberapa hal ya yang mungkin harus saya jelaskan dulu sini untuk basic-basic dari semua varian ini. Jadi kita mungkin mulai dulu dengan peraturan dari German Whispers. Jadi untuk basic dari German Whispers adalah kita nggak bisa menempatkan angka 5 ya pada German Whispers. Karena kalau kita menempatkan angka 5, kita nggak bakal pernah bisa memiliki angka dengan selisih minimal 5 dengan angka 5. Kita butuh 0 atau kurang dari 0, dan kita butuh 10 atau lebih agar bisa bersebelahan. Dan itu nggak bakal pernah bisa. Kemudian juga angka pada German Whispers ini akan selalu bergantian dari angka rendah dan angka tinggi ya. Kalau ini adalah angka rendah, ini pasti harus selalu angka tinggi, karena angka rendah kalau bersebelahan itu hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja, dan itu nggak mungkin. Sama juga dengan angka tinggi bersebelahan, itu hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja, dan itu nggak mungkin. Jadi di sepanjang German Whispers itu, kita bakal selalu bergantian dari angka rendah dan angka tingginya. Walaupun kita nggak tahu yang mana, kita biasanya bisa memulai coloring aja untuk menandakan petak-petak mana sih yang akan berisi angka rendah dan angka tinggi yang sama, dan yang mana yang harus berbeda nantinya. Cuman kalau di puzzle ini, sepertinya lumayan pendek ya untuk penempatan dari German Whispers ini. Jadi nggak tahu sih apakah coloring akan membantu kita atau enggak. Tapi yang terakhir itu angka 4 dan angka 6 itu nggak bisa di tempat ini. Kalau angka 4 di sini ini bakal double 9 nantinya, karena 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 9. Jadi itu nggak mungkin. Ini merupakan angka yang berbeda dari segi diagonalnya atau dari segi sangkar ini ya. Jadi itu nggak bakal pernah bisa. Sama juga dengan 6 akan membuat ini menjadi double 1, dan itu nggak mungkin. Dan itu berlaku juga untuk petak ini berarti. Oke, dan itu adalah semua logika dari German Whispers. Kemudian sekarang kita akan lanjut ke logika dari windowku ya. Jadi di windowku ini ada sebuah rahasia. Jadi selain kita memiliki peraturan Sudoku, baris, kolom, dan box ini harus beda semua angkanya. Kemudian masing-masing dari sangkar ini juga harus berbeda semua angkanya. Kita bisa mendapatkan 5 area lagi di mana angka tersebut harus berbeda semua. Oke, di sini saya akan coba tunjukkan satu-satu ya. Jadi area pertama itu berada pada 3 baris ini ya. Dan pertanyaan yang harus kita lakukan itu adalah, ada berapa sih angka 1 sampai 9 yang akan muncul nantinya di area ini? Kita tahu angka 1 sampai 9 akan muncul satu kali di baris ini, satu kali juga di baris ini, dan satu kali juga di baris ini. Maka totalnya bakal ada angka 1 sampai 9 muncul tepat 3 kali pada seluruh area ini. Tapi kita tahu juga di sangkar ini, angka 1 sampai 9 akan muncul satu kali. Jadi kalau kita buang seluruh angka pada petak ini, kita akan tersisa angka 1 sampai 9 muncul 2 kali pada area hijau. Tadi kita mulai dengan angka 1 sampai 9 muncul 3 kali. Kalau kita buang, akan tersisa angka 1 sampai 9 muncul 2 kali. Kita buang lagi sangkar ini, maka petak-petak yang tersisa adalah angka 1 sampai 9 harus muncul satu kali pada area ini. Itu adalah area pertama ya. Dan sama juga kita bisa lakukan logika yang sama untuk ketiga baris ini. Kalau kita
lakukan logika yang sama dan kita buang untuk sangkar ini, kita akan tersisa 1 sampai 9 muncul satu kali. Jadi ini area kedua kita. Di ketiga kolom ini dengan logika yang sama, itu akan membuat seluruh area ini nantinya akan berisi angka 1 sampai 9 dan ketiga kolom ini nantinya yang terakhir, yang keempat, sorry, itu kalau kita buang sangkar ini kita akan tersisa angka 1 sampai 9 tepat satu kali. Jadi ini adalah 4 area extra regions mungkin ya, yang harus berisi angka 1 sampai 9 tepat satu kali. Dan yang terakhir ini yang sangat mind blowing banget sih kalau menurut saya. Jadi pertanyaan yang untuk area terakhir ini adalah, ada berapa sih angka 1 sampai 9 yang akan muncul di Sudoku ini? Pasti angka 1 sampai 9 akan muncul satu kali dong di setiap barisnya. Maka karena ada 9 baris, angka 1 sampai 9 akan muncul tepat 9 kali masing-masing. Kita tahu di sangkar ini, angka 1 sampai 9 akan muncul satu kali, maka kalau kita akan buang, akan tersisa 8. Kalau kita buang sangkar ini tersisa 7, kita buang lagi tersisa 6, kita buang sangkar ini tersisa 5 berarti. Tapi kita tahu ada extra regions yang kita bisa buang juga. Hijau akan berisi angka 1 sampai 9 tepat satu kali. Maka kalau kita buang seluruh petak hijau, kita akan tersisa angka 1 sampai 9 akan muncul 4 kali di petak-petak yang tersisa. Sama juga kalau kita buang ungu, kita akan tersisa 3. Kita buang biru, tersisa 2. Dan terakhir kalau kita buang orange, akan tersisa 1 pada seluruh petak ini. Dan itu adalah rahasia dari puzzle window, di mana kita bisa melihat beberapa area itu harus memiliki angka 1 sampai 9 tepat satu kali. Oke, dan sekarang kita akan coba untuk selesaikan puzzle ini. Yang mungkin menarik juga di puzzle ini adalah angka 1 sampai 9 kalau kita jumlahkan akan selalu berjumlah 45 kan ya totalnya. Dan mungkin ada beberapa matematika yang bisa kita lakukan di sini ya. Ya, 14 dan 8 itu adalah 22 dan akan tersisa 23. Di petak-petak hijau, kita tahu tadi akan berisi angka 1 sampai 9, dan kalau kita akan jumlahkan, itu akan selalu berjumlah 45. 45 dikurang 14, maka akan tersisa 31, berarti 31 kurang 8, maka kita tersisa 23 pada 3 petak ini ya. Dan 23 itu adalah angka yang bisa kita selesaikan langsung. Karena mungkin cara mengetahui kombinasinya adalah, kalau nggak ada angka 9, 8 tambah 7 tambah 6 akan selalu berjumlah 21, nggak bakal pernah bisa mencapai 23. Maka pasti butuh angka 9, dan kalau nggak ada angka 8 juga sama, kita hanya bisa maksimal 679 dan berjumlah 22, maka pasti butuh angka 8, dan untuk mendapatkan jumlah 23, kita butuh menemaninya dengan angka 689 agar di sini berjumlah 23, untuk membuat seluruh angka di sini berjumlah 45. Logika yang sama di sini saya lihat ada 14, 8, maka 3 angka di sini berjumlah 23 untuk mencapai 45, maka ini hanya bisa 689 sekarang. Oke, nice. Sangkar 7 itu hanya bisa satu cara juga dengan logika yang sama, tapi dari segi minimumnya ya. Kita pasti butuh angka 1, pasti butuh angka 2, dan menemani dengan angka 4 sekarang. Oke. Dan kita punya 2 sangkar 13 di sini ya. Sangkar 13 di sini itu tidak bisa berisi angka 4 ya, karena sudah muncul pada petak biru kita. Maka sangkar 13 di sini hanya bisa 5 tambah 8 atau 6 tambah 7 ya pilihannya. Maka di biru kita angka 3 dan angka 9 udah muncul, maka dia harus muncul di 2 petak yang tersisa ini. Nice. Lalu di mana lagi? Sangkar 4 di sini hanya bisa 1 tambah 3, dan 3 dia melihat ke samping ya, 1 3 pair membuat ini tidak bisa 3 lagi karena sudah diambil di barisnya. Menjadi 9, yang menjadi 3 sekarang. Lalu sangkar 22 tanpa adanya 1 2 4. Membantu nggak? Pasti butuh angka 9, kalau nggak ada angka 9 nggak mungkin. Dan kita butuh 2 angka lagi yang berjumlah 22 kurang 9 itu adalah 22 kurang 9 15 ya. Benar nggak sih? 22 kurang 9 itu adalah 13, sorry. Oke, berarti bukan 4 tambah 9, 5 8 9 ya, atau 6 7 9. Jadi kayaknya masih ada opsi situ, 5 8 9 atau 6 7 9. Tapi pasti bakal ada ke 9 di sini. Oke. Ada lagi nggak yang bisa kita dapatkan logikanya di sini ya? 6 8 9. Oh wow. Di mana angka 6, 8, nggak ada yang ini, kita bisa dapatkan aja logika di kolom ini ya. 8 tambah 14 itu adalah
22 tadi kan ya, dan petak-petak yang tersisa itu adalah angka 689. Agar berjumlah 23 lagi dengan logika yang sama. Tapi tadi yang saya lihat adalah 689 di kolom ini dan kolom ini itu mengeliminasi angka 689 pada kedua kolom ini ya untuk petak abu-abu kita. Maka 689 hanya bisa di sini di kolom ini, di petak abu-abu kita. Tapi ya itu bisa dilakukan cara lain juga untuk mendapatkan petak tersebut. 9 tapi nggak mungkin di sini, 9 nggak mungkin di sini, maka 9 hanya bisa di atas sekarang di kolomnya. Lalu 689 ya. 13. 68. Kalau ini 6 atau 8, kayaknya nggak membantu ya. Karena ini bisa aja 5 tambah 8 tadi atau 6 tambah 7. Jadi masih belum membantu kita di situ. Oke. Lalu di mana lagi sekarang? Menariknya ya. Mungkin untuk penempatan dari whispers di sini kali ya. Tadi kan angka 5 itu nggak boleh muncul pada whispersnya. Maka 5 pada diagonal ini, dia hanya bisa di pojokan. Antara di sini atau di sini ya, di diagonalnya. Dan apakah itu membantu kita di sini? Kalau ini, uh, uh, wow. Oke, ini ada logika yang sangat brilian banget kalau menurut saya. Dengan prinsip yang mirip-mirip ya, kita harus bertanya, ada berapa sih angka 5 yang akan muncul pada kedua baris ini? Pasti bakal ada dua dong, angka 5 akan muncul dua kali. Kita tahu satunya akan muncul di salah satu petak ini nantinya, dan salah satunya lagi harus muncul pada petak biru kita. Jadi nantinya, untuk petak-petak yang tersisa itu tidak akan pernah bisa berisi angka 5 lagi. Karena kuotanya sudah diambil, sudah muncul dua kali di dua petak ini, dan salah satu lagi akan ada di biru kita, di kedua baris ini. Jadi sisanya tidak akan pernah bisa berisi angka 5. Maka di mana angka 5 pada petak orange kita, nah mungkin di sini atau di sini, makanya bisa di bawah sini. Maka ini harus 5, 8, dan 9 ya sekarang. Wow. Oke. Dan berarti ini akan menjadi 6 di barisnya karena nggak bisa berisi angka 8. Baris ini kita berarti masih butuh 3 dan 7 yang belum ya. 3, 7, 6, 8, 9 ya. Maka di petak abu-abu kita masih butuh 1, 2, 4, 5. Oke, kita pensiun aja berarti 1, 2, 4, 5. Kita tahu 5-nya sudah ada diagonal ini. Maka tidak boleh dimuncul di petak abu-abu kita. Nggak boleh ada angka 1 juga di kedua baris ini. Oke. Ada lagi nggak yang bisa kita dapatkan di sini yang logikanya? Uh, iya, dan ini lumayan menarik banget ya. Pada ketiga kolom ini juga pun dengan logika 45 kita yang bisa kita dapatkan dengan matematika. 14 tambah 23 itu adalah 37. Maka tiga angka yang tersisa itu hanya bisa berjumlah 8 berarti ya untuk jumlah 45. Iya, pilihannya itu selalu dari 8, 14, dan 23 ya. Kayak sejauh ini di kolom ini pun juga sama, ada 8, ada 23, dan ada 14 berarti ya petak-petak yang tersisa. Tapi intinya adalah karena tiga angka di sini berjumlah 8, ini nggak mungkin 7 lagi. Karena 7 tambah 1 tambah 2 aja sudah berjumlah 10. Maka harus 3 di sini. Dan dua angka yang tersisa itu harus berjumlah 5, berarti nggak mungkin 2 tambah 3 atau 3-nya berulang, makanya bisa 4 tambah 1 seperti ini. Karena ini nggak mungkin angka 1 lagi. Oke, sudah mulai banyak angka-angka yang telah terselesaikan ya. 3 membuat menjadi 7 sekarang. 1 dan 4 mengeliminasi pada petak abu-abu kita, makanya hanya bisa 2. Dan ini menjadi 5 kita. 6 membuat menjadi 8, dan petak abu-abu kita telah selesai semua untuk extra regions-nya. 5 nggak mungkin sini lagi. 5, 8, bukan 5, 8, ini harus 6 dan 7. Ini bukan 6 dan 7 kita lagi berarti. Lalu 5, 8 di sini menariknya mengeliminasi 8 pada boxnya ya. Maka 8 hanya bisa di sini sekarang di bawah. Lalu baris ini kita masih butuh angka 2. Berarti di orange yang belum muncul adalah angka 4, 6, dan 7 ya. Dan kita bisa lihat aja juga pada barisnya. Lalu kolom ini kita butuh 1, 3, dan 4. Berarti di ungu kita masih tersisa angka 2, 5, 7 belum muncul. Kolom ini berarti angka 1, 3, 4 belum muncul. Dan di hijau kita masih butuh 2, 5, dan 7. Oke, sekarang di pojokan telah lumayan banyak petak-petak yang telah kita selesaikan ya. Jadi harusnya juga extra regions kita sudah kita gunakan secara maksimal banget. Jadi kita coba untuk lihat dulu logika-logika yang lainnya di sini.
Dan jangan lupa juga untuk eliminasi sudokunya ya. 2 nggak mungkin di box ini, maka harus di atas. Lalu, ada nggak yang menarik? 3 ya, di sini mengeliminasi 3 di sini, maka harus di sini di kolomnya. 4, 6, 7, 2, 5, 7 ya. 8, nggak mengeliminasi di sini, nggak cukup menarik. 3 juga nggak terlalu menarik situ ya. 5, 7. Mungkin uh, di diagonal ini kita masih butuh menempatkan angka 4 ya, menariknya. Angka 4, tadi kita tahu nggak bakal pernah bisa di sini atau di sini. Maka dimanapun angka 4-nya berada, itu akan membuat 4 terhubung dengan angka 9 berarti ya. Antara 49 sini, 49, 49, atau 49. Jadi salah satu petak ini akan berisi angka 9 nantinya. Jadi mungkin kita coba tandakan aja dulu di situ. Salah satu petak ini akan berisi angka 9 nantinya. Nggak tahu sih ya apakah membantu kita atau enggak, tapi itu adalah sebuah deduksi sekarang. 2 nggak mungkin sini lagi sekarang. Lalu 6958, 467, 257, 67. Ada nggak sih logika yang bisa kita dapatkan dengan melihat di box ini gitu misalkan? Atau box ini? 7. 7 cukup menarik di sangkar ini ya. 7 nggak mungkin ada di box ini lagi, 7 nggak mungkin ada di box ini lagi, dan 7 sini mengeliminasi boxnya. Maka 7 hanya bisa satu tempat yaitu di sini. Dan 7 hanya bisa terhubung dengan 1 atau 2, berarti bukan 9 kita ya. Jadi 49 kita bakal ada 49 sini atau 49, ini akan selalu 9. Lalu 9 mengeliminasi ke samping, 96 selesai. Ini bukan, ini kita lihat aja coloringnya. Ini harus tinggi, rendah, tinggi ya. Maka ini harus tinggi 6789, tapi nggak mungkin diagonal 679 mengeliminasi petak ini. Makanya harus 8, dan tersisa, satu juga membuat menjadi 2 pada diagonalnya. Dan kita butuh 3 dan 4 untuk melengkapi diagonal kita. Tapi ada 3 di sini untuk membantu, 4, 3 selesai. Sejauh ini puzzle kalau menurut saya benar-benar sangat seru banget sih. Luar biasa banget juga untuk penggunaan rahasia dari puzzle windowku ini. 4 nggak mungkin sini, 3 nggak masih petak. 3 masih ke bawah, 3 1 selesai sekarang. Ya, di diagonal ini juga kita harus pastikan semuanya muncul ya. Seperti misalkan angka apa yang cukup menarik. Kita akan coba aja mungkin box ini karena sudah ada semua 58, 296, kita butuh 1, 3, 4, dan 7 ya. Dia nggak mungkin di baris ini. 147, ada 147 triple ya di baris ini. Tiga angka yang dipilih dari 3 angka yang berbeda, 3 petak yang dipilih dari 3 angka yang berbeda. Maka saya tidak boleh 147 lagi, ini nggak mungkin 7. Dan 7-nya di 3 petak ini triple-nya bakal ada di sini ya. Dan itu masih 7 pada box-nya. 134 juga, 134 triple. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menariknya di box ini juga kita masih butuh angka 8 ya di salah satu petak ini. Berarti 8 nggak mungkin ada di sangkar lagi di sini atau di sini. Maka 8 di box ini hanya bisa di salah satu petak ini. Oke. 8 juga mungkin masih sangkarnya sih ya. Jadi hanya bisa salah satu petak ini juga pasti. Ada banyak cara sih untuk melakukan scanning dari windowku ya. Cuman emang butuh practice saja supaya bisa lebih lancar dalam melakukan scanning. 4 nggak mungkin sini, maka harus 1 sekarang. Dan ini bukan 1 lagi. Tersisa 589 ya yang belum muncul di box ini. Jadi kita akan coba aja, mungkin akan membantu. Dan 4 mengeliminasi 4 pada diagonalnya sekarang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayangnya di diagonal ini nggak cukup banyak angka-angka yang telah muncul ya. Jadi nggak terlalu banyak logika yang bisa kita dapatkan di situ. Tapi ini naked single ternyata ya. 8 dan 9 mengeliminasi petak ini. Makanya bisa 5. Ini bukan 5 lagi di boxnya. Oke. Lalu 1, 2, 3, 8, 9. Sini mungkin 1, 3, 1 dan 3 ya. 1 dan 3 nggak mungkin ada di kolom ini lagi. Makanya bisa di luar petak ini. Maka kita tersisa angka 4 dan juga 6 belum muncul. Kita coba pensambal kolomnya. 8 dan 2 ya. 8 dan 2 belum muncul. Berarti kolom ini mungkin 1, 3, 2, 4, 8, 9, 5, 6, dan 7 belum muncul pada kolom ini. 6 nggak mungkin di sini lagi. Dan 7 nggak mungkin sini ya. Tadi ada 1, 4, 7 triple. Ini bukan 7 lagi. Oke. Ada sedikit logika sih ya. Di angka 5 di box ini hanya bisa di sini. Maka angka 5 nggak boleh muncul pada sangkara lagi. Maka di box ini angka 5 hanya bisa di salah satu petak ini. Jadi ini bukan 5 lagi.
Tapi ya, oke, ada 5 juga mengeliminasi ke samping. Uh, em, tapi ya ini gimana caranya ya? Saya masih belum terlalu banyak angka-angka yang telah kita dapatkan di sini. Em, angka apa yang menarik? Mungkin di box ini kah? Ada 4 dan 6 di sini ya. Itu membantu nggak? Di Sangkarnya kita masih butuh angka 1, 3, 9, dan 5 ya. 5 nggak mungkin ada di box ini lagi. Itu 5 harus ada di salah satu petak ini nantinya. 3, 9. 9 di box ini pasti bakal ada di Sangkarnya ya. Jadi nggak mungkin 9 juga sekarang. Atau 3, 5 saja. Oke. Ini ada suatu logika yang saya miss kali ya. Atau ada sudoku yang simpel banget di sini. 1, 3. Oh, oke. Saya dapat. 1 dan 3 sekarang nggak mungkin ada di diagonal ini lagi ya. Kita butuh menempatkan 1 dan 3. Nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini, di sini, di sini. Makanya bisa di dua petak ini. Maka tiganya bisa di sini, satunya bisa di sini. Dan harusnya bakal lumayan bantu banget ya. 1, 4 selesai sekarang. 4 di boxnya bisa di sini. Kemudian ada angka 7. Sangkarnya kita masih butuh 9 dan juga 6 ya. Oke, 9, 6 di sini. 4 nggak mungkin di box lagi. 4 juga melihat ke bawah, 4 juga selesai. Lalu 8, 5 selesai dengan 8 di bawah. 8, 5, ini bukan 5 lagi. Maka 5 di box ini hanya bisa satu tempat. Ada 1 juga membantu kita menyelesaikan 3, 1. Ini bukan 1 lagi. 3 nggak mungkin ada di boxnya. 1, 1, 9 selesai. 9, 6 selesai. 6, 7 selesai. Oke, sekarang kayak sudah mulai mendekati ending. 1, 3 selesai. 3, 4. 4, 6. Ini bukan 6 atau 8 lagi, sehingga menjadi 9. Ini bukan 9 lagi. Oke. Mungkin kita coba lihat juga diagonalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang belum muncul adalah angka 7, 8, 9. Harusnya sekarang tinggal sudoku aja ya, karena sudah kita gunakan semua untuk semua peraturannya. 5, 6, 7, 2, 8. em, kecuali untuk sangkarnya maksudnya, sangkar windowku di sini belum, mungkin masih ada beberapa eliminasi di situ. Ini bukan 9 lagi, ini bukan 8. Tapi nggak membantu juga ya, belum selesai di sini. 27. Mungkin baris ini kita masih butuh 1, 2, 7. Oke, 1, 2, 7. Berarti satunya pada barisnya hanya bisa di sini sekarang. Baris buku. Em, hmm. Biasanya ada beberapa trik juga sih ya, kayak misalkan di mana sih nantinya angka di sini akan muncul di box ini, tapi mungkin sejauh ini kita akan coba fokus dulu pada logika lainnya. Nanti mungkin di ending kalau ada seperti itu ya udah nanti kita akan coba cari. Tapi 7, 8, 9 ya. Angka 2 belum muncul pada sangkar ini. 2 nggak mungkin sini, 2 nggak mungkin sini, makanya bisa di bawah. 6, 8, 9 ya. Hmm, hmm. Sorry ya kalau saya agak lama nih dalam melakukan scanning. Saya udah cukup lama nggak bermain puzzle windowku di sini ya. 8, 9. Mana lagi tapi ya untuk lanjutannya? 7, 9, 8. Ini cuma mengeliminasi satu angka pada tiga angka di sini. Jadi nggak terlalu membantu kita. 5, 7, 2, 8. 7 sudah mengeliminasi petak ini. Mungkin pensil makin tersisa 4, 5, 6 ya. Oh iya, kita butuh angka 5 berarti di box ini. Oh, ada angka 9 di box ini ya. Saya nggak melihat ada angka 9. Jadi ya sudah menyelesaikan 7, 8, dan 9. Oke, nice. 8 buat menjadi 8 dan 6 selesai. 5, 7 selesai sekarang. 4 dan 6 berarti yang tersisa di sini. Oke. 9, 8. Ini nggak mungkin 8 lagi. 5 membuatnya menjadi 5 dan 9. Lalu um, 4, 6. Ini belum selesai juga tapi ya. 27. 7 di sini ya. 7 mengasih 72 pada boxnya. 72 selesai. Ini bukan 7 lagi. Berarti ada 2 dan 5 di sini. Ini kita butuh angka 2, 8, dan 4. Enggak, 4 sudah ada di dua petak ini berarti ya. 6, 7 berarti yang belum muncul. 2, 6, 7, 8. Enggak, 2 sudah muncul juga di sangkar ini. Ya, 5, 5, 6, 7, 8 lah untuk angka-angka yang belum muncul pada sangkar ini ya. Tapi 5 sudah ada di sini, maka 5 tidak mungkin sini lagi.
678 pasti ada angka 8. 8-nya nggak mungkin di sini, maka 8 hanya bisa di bawah. Dan sekarang harusnya tinggal sedikit lagi, 82 selesai, 25, 7, 65, 6, 64, dan 47. Dan puzzle selesai. Oke, itu udah video selesai untuk Whispering Windows. Ternyata baru 23 menit ya. Saya kira sudah 30 menit atau lebih. Tapi ya, kalau misalnya ini adalah sebuah puzzle yang sangat luar biasa banget sih. Penggunaan dari rahasia atau logika dari Windowku ini benar-benar secara maksimal oleh Matt Pesto dan membuat logika-logika yang sangat brilian banget. Kita bisa menggunakan dari penjumlahannya ya, ada aspek penjumlahannya, dan juga dari segi diagonal dan juga Whisper-nya itu memperlancar dari segi scanningnya. Benar-benar puzzle yang dibuat dengan sangat andal oleh Matt Pesto dan saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.